Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazirin Faransa Fitra, NPM 22430039. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu parallel processing. Parallel processing mempunyai beberapa konsep. Yang pertama yaitu pemrosesan paralel, yang kedua komputasi paralel, dan yang ketiga yaitu pemrograman paralel. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek seringkali sulit membagi program sehingga data dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Yang kedua yaitu komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang membutuhkan kapasitas yang sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Selanjutnya, untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak untuk mendukung yang biasa disebut yaitu sebagai middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakaian harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi. Komputasi paralel membutuhkan yaitu yang pertama algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang terakhir yaitu kompiler. Dan yang ketiga yaitu pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik di dalam komputer dengan satu atau prosesor tunggal ataupun banyak, yaitu prosesor ganda dengan mesin paralel atau CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Yang keempat yaitu arsitektur komputer paralel. Yang pertama yaitu SSID, atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yang merupakan singkatan dari Single Instruction. Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDB 1. Dan yang kedua yaitu SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, yang merupakan singkatan dari Single Instruction Multiple Data atau SIMD, menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh
kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Selanjutnya, pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Misalnya, prosesor 1 mengolah data dari deretan atau urutan pertama hingga urutan ke-20. Prosesor 2 mengolah data dari urutan 21 sampai urutan 40. Begitupun untuk prosesor-prosesor yang lain. Yang selanjutnya yaitu MISD atau Multiple Instruction Stream Single Data Stream, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD namun cara penyelesaian yang berbeda. Pada MISD, jika pada komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama-sama mengolah data dari urutan 1 sampai 100. Namun algoritma yang digunakan untuk teknik pencariannya berbeda dari setiap prosesor. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Dan yang terakhir yaitu MIMD atau Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda juga. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP atau Compact Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, dan yang terakhir yaitu Cray XT3 dan IBM BG atau L. Sekian dulu presentasi dari saya yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.